Jemaat dipersilakan duduk. Ucapan selamat datang oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Anugerah, Pendeta GH Anak Kota SSI, sekaligus doa bagi Bapak Uskup Amboina. Disilakan. Bapak Uskup yang kami banggakan, Bapak Wakil Uskup dan Bapak-bapak pastor, Ibu Ketua Klasis Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual, Bapak Sekretaris Klasis, para penatua dan diaken, ketua-ketua unit, pengurus wadah pelayanan sejemaat GPM Anugerah. Bapak Uskup, ini hari yang bersejarah bagi kita, karena baru pertama kali Bapak Uskup masuk di dalam gedung gereja Anugerah, dan kami sangat terharu selaku umat. Kami bangga bahwa salah satu putra terbaik Ki yang lahir dari rahim Bumi Larful Ngebal dipilih oleh Tuhan untuk menjadi uskup diosis Amboina. Dan karena itu, atas nama Jemaat GPM Anugerah, seluruh para pelayan dan jemaat, kami menyampaikan selamat kepada Bapak. Kami berdoa semoga Tuhan yang punya pekerjaan ini memberkati Bapak selalu. Kita kira itu yang kita mau sampaikan selaku Ketua Majelis Jemaat. Semoga persaudaraan kita bukan hanya terjadi di tempat ini, tetapi persaudaraan kita tetap terbangun untuk selama-lamanya. Izinkan beta dan para pelayan di jemaat ini, para pendeta, para penatua dan diaken, untuk berdoa kepada Bapak. Dan karena itu kepada para pendeta, para diaken, para penatua, mari Bapak dan Ibu, kita berdoa di saat ini. Kami menaikkan sejarah baru yang Tuhan ukir bagi kami di ini jemaat GPM Anugerah dan klasis pulau-pulau kecil dan kota Tual. Atas perkenaan Tuhan, Tuhan menghadirkan di dalam persaudaraan yang sejati Bapak Uskup Diosis Amboina untuk berjumpa dengan kami di saat ini. Dan karena itu kami bersyukur sebagai umat dan sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat ini. Kami minta dari Tuhan, karena Tuhan yang memilih dan menetapkan Bapak Uskup untuk melayani dan mengembalakan umat Tuhan, umat Katolik di Maluku Utara.
Dan karena itu, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Urapi Bapa terkasih, perlengkapi Bapa terkasih, agar dengan urapan, hikmat, dan roh Tuhan, Bapak Uskup dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini. Dan biarlah persaudaraan yang kami bangun di saat ini bukan hanya terjadi untuk saat ini Tuhan, tapi terjadi sepanjang hayat kami, ketika kami masih diberikan napas kehidupan. Dan karena itu, untuk tugas dari Bapak Uskup, hamba mohon berkat Tuhan yang tercurah dari tangan para hamba-hambamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doa selesai. Bapak Ketua Majelis Jemaat, Pendeta, Bapak Ibu Majelis dipersilakan untuk duduk kembali. Doa oleh Bapak Uskup Diosis Amboina, Monsinyur Seno Ngutra, dengan kasih disilakan. Selamat sore, Shalom. Senang bahwa bisa bertemu dengan Anda semua di sini. Beberapa hal yang ingin saya katakan sebelum saya mendoakan para pendeta dan penatua dan semua jemaat Protestan. Pertama, nenek saya dari pihak bapak adalah seorang Protestan asli dari Ohel. Karena itu keluarga besar saya waktu saya kecil di Waur, tempat libur adalah nenek di Rahangmetan, mereka di Ohel, Buswarin, semua yang di kampung bawah itu. Justru saya tidak terlalu kenal orang-orang Katolik Ohel kampung atas. Karena om-om, tante, dan nenek semua mereka masih di bawah di kampung Protestan. Sementara om-om saya dari pihak mama lebih banyak adalah orang Banda Elat. Jadi sekitar pelabuhan itu semua saya punya om Baranyanan, mereka ada di situ. Dengan demikian mau dikatakan bahwa sebenarnya saya adalah paket yang agak lengkap. Karena itu untuk soal toleransi, kerjasama dengan orang beragama lain tidak menjadi hal yang baru bagi saya karena sudah terlatih, terdidik sejak kecil. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau ingat dalam periode tahun-tahun kemarin itu, saya adalah Sekretaris Umum Keuskupan Amboina, dan bapak-bapak, ibu-ibu punya ketua sinode sekarang. Beliau juga adalah Sekum Sinode. Jadi kita dua bertemu mewakili Bapak Uskup dan Ketua Sinode Pak Ates dalam banyak momen. Karena itu sekitar awal tahun yang lalu,
Lalu kami dua Liva sudah baku gara. Karena kami panggil biasa baku panggil bro saja, brother, bro. Mungkin esok lusa kau jadi ketua sinode itu. Dia juga bilang, ya saya juga ada feeling begitu bahwa kau esok lusa jadi uskup Amboina. Karena itu sekitar bulan April tahun lalu itu beliau terpilih menjadi ketua sinode. Dan betul, saya WA dia bilang, bro, selamat untuk terpilihnya bro jadi ketua sinode, tapi selamat juga untuk kepala pusat. Karena itu pada waktu misa pentabisan, dia satu hari sebelumnya dia WA beta bilang, bro, saya datang dengan pakaian biasa atau pakaian kebesaran. Saya bilang, bro, lebih datang dengan pakaian kebesaran supaya torang dua foto, setelah itu torang wartakan lewat media sosial bahwa memang ketorang dua basudara. Walaupun kadang memang bakalai-bakalai sedikit. Oke, jadi setelah itu lalu saya sebelum datang sini saya kunjungi ketua sinode bersama saya punya perangkatnya di rumah kediaman, dan di sana buat papeda, babi kuah asam dan lain sebagainya. Dia bilang, bro lebih makan di rumah ya? Saya jawab, iya karena memang kau ada bini jadi memang bilang bini dia. Bilang bini untuk dia memasak untuk torong. Kalau kau datang di saya tidak ada bini jadi memang tidak bisa masak. Hanya mau mengatakan bahwa betapa dekatnya kami berdua dalam relasi. Sehingga yang canda-canda, bahkan satu kali dia bilang, bro ada satu acara, tapi memang waktu itu rupanya banyak artis yang hadir. Jadi ketika kami duduk lalu dia SMS beta, dia WA beta, dia bilang, bro lebih cuci mata sekarang. Saya bilang ketua sinode ini kurang ajar juga deh. Lalu dia bilang, daripada memang bro tidak kawin tidak dapat, lebih cuci mata. Jadi bahkan sampai hal yang sensitif begitu kami bebas untuk bercanda. Jadi ketika kunjungan ke sana saya mengatakan beberapa ide. Ide pertama adalah, bro, saya ingin ketika turun kunjungan pertama seperti ini, saya ingin membawa semua ketua sinode, ketua MUI, juga umat beragama lain. Tapi kemarin bertepatan dengan beliau ada kegiatan sehingga dia mengutus ketua sekum sinode, sehingga kemarin kita datang. Hanya mau mengatakan bahwa kalau para pimpinan agama di pusat kita seperti itu, maka aman kalau orang punya jemaat mereka melihat. Jadi saya harap juga Ibu Ketua Klasis, Wakil Uskup ada di sini, dan Hindu, tolong, Ketua MUI juga ada, tolong kemana-mana, tolong berjalan bersama-sama. Karena kehadiran kita dalam kebersamaan itu lebih daripada apa yang kita katakan, wartakan dengan kata-kata. Kata-kata itu kadang melayang, tetapi kehadiran adalah sesuatu yang nyata. Jadi saya harap seperti itu terjadi. Ide kedua adalah untuk ke depan ketika saya turun di setiap wilayah, selalu ada kegiatan anak lintas agama. Bapak Pendeta dan Ibu Ketua Kelas kemarin kita ramai sekali di gedung sebelah, dan luar biasa. Karena bagi saya toleransi, saya bahkan kritik Menteri Kementerian Agama. Kalau toleransi hanya moderasi beragama hanya sebatas diskusi, seminar dari hotel ke hotel, itu tidak ada artinya. Karena memang dahan-dahan yang sudah besar, jadi kalau bisa pasti patah.
Tapi kita mulai dengan anak-anak kemarin sungguh luar biasa, karena mereka tidak pernah berpikir yang ini dari Islam, yang ini dari Protestan, ini Katolik, semua ada dalam kegembiraan. Terima kasih untuk ukulele yang luar biasa kemarin, baik dari Sion maupun dari Anugerah. Dan ide ketiga yang saya tawarkan kepada Bapak Pendeta, Ketua Sinode bilang, bro, mungkin dalam 1 tahun ketorang buat pertemuan 2 kali. Pertemuan 2 kali, satu di Sinode, satu di Keuskupan. Datang kita duduk sama-sama minum kopi, tapi dong bilang ngobrol pintar, ngobrol pintar. Jadi bisa saja isu-isu teologi dalam kitab suci dan lain sebagainya kita bahas bersama. Kita bahas bersama di antara kita para pastor dan pendeta, dan itu nanti akan menjadi nuansa bagi kita, jemaat kita. Jadi ketika kita bertemu misalnya di KI juga bisa dibuat. Mungkin Pastor Eko, Wakil Uskup dia undang semua pendeta, mari kita misalnya jangan resmi-resmi amat juga, tapi duduk di pantai Ngurbloat, lalu makan pisang goreng sambil mengobrol, sharing pengalaman memimpin jemaat dan lain sebagainya. Justru itu akan menjadi keindahan bagi kita. Juga tentunya kalau memang ada pastor atau pendeta yang punya latar belakang kitab suci atau dogma dan lain sebagainya, maka di acara resmi juga kita bisa memanggil mereka untuk berbagi ilmu kepada kita. Kemarin kami dua bercakap luar biasa, karena saya bilang rupanya Yesus ini juga nepotisme. Dia bilang itu betul bro. Karena waktu dia ke Getsemani dia bawa 3 orang itu, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Waktu dia naik Gunung Tabor juga dia bawa 3 orang itu. Jadi memang Yesus ketika dia menjadi pimpinan, dia pilih juga orang-orang yang dekat-dekat dengan dia, nepotisme. Saya bilang bro, kalau torong dua bicara begini nanti ketorong punya ahli ekseget dan teolog, dorong bisa marah torong. Jadi lebih baik dibuat dalam acara yang lebih besar sehingga para pendeta yang punya latar belakang pendidikan eksegese kitab suci, mereka bisa memberikan pencerahan kepada kita para pastor atau pendeta. Jadi ini hanya beberapa ide yang sudah saya sampaikan kepada Ketua Sinode. Saya harap juga turun di wilayah-wilayah sehingga apa yang ada di pusat pemerintahan Sinode maupun Keuskupan juga terjadi di wilayah-wilayah. Dan kalau itu kita buat lalu betul-betul nanti orang tidak berbicara lagi kau dari gereja mana, tetapi yang mereka lihat adalah bahwa kita semua adalah murid Kristus. Amin. Oke, sekarang izinkanlah saya untuk mendoakan Anda sekalian secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah para hamba-Mu, para pendeta, penatua, majelis, dan jemaat gereja Protestan yang berdiam di sini maupun yang datang berkunjung ke tempat ini. Engkau telah memanggil dan memilih mereka untuk menjadi pemimpin dalam gereja-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, tiliklah hati dan budi mereka. Lihatlah pengalaman suka dan duka yang mereka alami ketika memimpin umat dan jemaat-Mu. Mereka bukanlah orang yang sempurna, tapi mereka melayani-Mu dan melayani jemaat-Mu dengan cinta yang tulus. Karena itu, kumohonkan kepadamu dengan penuh kerendahan hati, tambahkanlah iman mereka, kobarkanlah semangat mereka, dan perdalamkanlah cinta mereka, sehingga apapun yang mereka alami di tengah jemaat, mereka dapat menyelesaikannya sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Bapa yang Maha Kuasa, jemaat adalah milik-Mu. Mereka-mereka ini hanyalah orang-orang yang Kau panggil dan Kau pilih untuk menuntun jemaat-Mu kepadamu. Karena itu lengkapilah, sempurnakanlah cinta mereka ketika mereka melayani, sehingga setiap jemaat yang dilayani merasa ada kedamaian, ada sukacita dan kegembiraan. Karena itu melalui tangan hamba-Mu ini, kumohonkan berkat-Mu yang kudus turun untuk mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Bapak Monsinyur Seno Mutra PRD, silakan duduk kembali.
Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan di dalam gedung gereja Anugerah, dan selanjutnya arak-arakan dari gedung gereja menuju lapangan Maren Tua. Selamat sore dan shalom. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Uskup untuk kita berfoto bersama. Majelis Jemaat untuk mengambil tempat menuju ke stadion. Bapak Ibu Majelis Jemaat mengambil tempat.